Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Saputra, saya dosen program studi agribisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menampilkan video pelaksanaan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah Manajemen Resiko Pertanian. Manajemen Resiko Pertanian merupakan mata kuliah yang terdapat di semester ganjil. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori tanpa adanya praktikum ataupun responsi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Risiko Pertanian antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan manajemen risiko pertanian secara umum. Yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai jenis risiko pertanian. Yang ketiga, mampu mengukur kapasitas suatu risiko pada sektor pertanian. Dan yang keempat, mampu menangani resiko pada sektor pertanian dengan pendekatan atau strategi tertentu. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang manajemen resiko yang meliputi identifikasi, prinsip pengukuran, pengendalian, bentuk dan dampak resiko pada sektor pertanian, dan penanganan resiko melalui pendekatan atau strategi tertentu. Berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, diantaranya yaitu yang pertama konsep resiko, yang kedua konsep dasar manajemen resiko, yang ketiga identifikasi resiko dari berbagai metode, yang keempat daftar kerugian potensial resiko, yang kelima prinsip-prinsip pengukuran resiko, yang keenam pengendalian resiko, yang ketujuh bentuk resiko pada sektor bisnis pertanian, yang kedelapan resiko produksi dan resiko pendapatan pertanian, yang kesembilan asuransi sebagai pengalih resiko, yang kesepuluh premi asuransi, yang ke-11 bentuk-bentuk fraud dan solusi mencegah terjadinya fraud. Untuk sistem pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana, khususnya di program studi agribisnis, kami melakukan perkuliahan secara hibrid, bisa dilakukan secara daring maupun luring atau di dalam kelas dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom Meeting dan WhatsApp Group. Metode pengumpulan tugas saya menggunakan Google Classroom dan juga link Google Form, di mana mahasiswa dapat mengumpulkan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada kegiatan belajar mengajar mata kuliah ini yaitu Student Centered Learning, yang mana mahasiswa lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga dosen hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Salah satu peran mahasiswa dalam Student Centered Learning yaitu belajar secara aktif dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam kegiatan berpikir. Dengan Student Centered Learning ini, kedua belah pihak baik dosen maupun mahasiswa mempunyai peran masing-masing dalam proses pembelajaran. Nah, berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan bertujuan untuk agar tercapainya peningkatan hasil belajar mahasiswa, dan tentunya lulusan yang nantinya akan memiliki kompetensi sesuai dengan kita harapkan. Kemudian untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu menyiapkan dan mempersiapkan bahan ajar berupa slide presentasi, bahan ajar atau buku pedoman yang sesuai dengan RPS. Kemudian metode sistem penilaian pada mata kuliah Manajemen Resiko Pertanian ini terdiri dari aktivitas sebesar 5%, kemudian tugas sebesar 20%, kuis sebesar 15%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 30%. Hasil dari penilaian tersebut saya infokan secara transparan melalui WhatsApp, kemudian mading di program studi agribisnis maupun siakat Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana, agar jika ada mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang baik, maka akan diberikan remedial atau perbaikan sesuai jadwal kalender akademik yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Dharma Wacana. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video pembelajaran mata kuliah Manajemen Resiko Pertanian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kita semua. Siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersama dalam rangka perkuliahan Manajemen Resiko Pertanian. Sebelum kita mulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Aan. Bapak minta tolong untuk memimpin doa. Silakan. Mari kawan-kawan, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, mari
dan pendapatan pertanian. Namun sebelum Bapak lanjutkan materi kita, Bapak akan review sedikit nih terkait materi sebelumnya dalam bentuk pertanyaan. Ada yang tahu apa itu resiko? Siapa? Oke, silakan. Mungkin resiko merupakan suatu dampak negatif yang mungkin dapat terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Oke, ada lain? Oke, Siti. Merupakan suatu keadaan yang mengganggu seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Kira-kira resiko bisa atau tidak di satu lagi? Bisa. Oke, bisa. Gimana caranya? Ada yang tahu? Saya tahu. Oke, Fadila, silakan. Yang pertama kita harus perlu adanya strategi yang tepat, yaitu menganalisis bagaimana faktor-faktor penyebab risiko yang ada di produksi perusahaan tersebut. Yang kedua, terus kita perlu adanya evaluasi yang lebih jelas, Pak. Oke, jadi resiko itu kalau diartikan sebagai bentuk ketidakpastian ya, kemudian apapun resiko itu bisa ditanggulangi dengan metode dan strategi tertentu. Oke, kita masuk ke slide. Ada yang tahu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dalam perusahaan? Oke, saya bantu ya. Luas lahan ya. Jadi ada bibit, kemudian pupuk, ada pestisida, tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam variabel tersebut ternyata memiliki pengaruh terhadap produksi dalam kegiatan aktivitas usaha tani. Nah ini ada beberapa faktor ya dalam hal kenapa sih resiko itu bisa terjadi. Yang pertama ada faktor terkendali, kemudian yang kedua kalau dari faktor tidak terkendali. Untuk faktor terkendali ada dari input produksi ya, mulai dari bibit, kemudian ada pupuk, pestisida, tenaga kerja. Kalau untuk faktor tidak terkendali ada hama, penyakit, cuaca, inflasi juga masuk ya, inflasi ya, bahkan sampai ke arah teknologi. Nah ini kira-kira kenapa sih kok resiko itu perlu diidentifikasi? Oke, coba Rio, gimana kira-kira kenapa? Identifikasi risiko sangat diperlukan untuk meminimalisasi tingkat risiko dan dampak dari risiko. Oke, sebelahnya Andika, coba dibaca. Karena identifikasi resiko sangat diperlukan untuk meminimalisir tingkat resiko dari dampak dari resiko. Oke, jadi kenapa resiko itu sangat penting? Jadi karena untuk meminimalisir suatu dampak dari resiko yang ditimbulkan. Kemudian identifikasi resiko itu ada 3 ya, mulai dari risiko terkait kejadian resiko, kemudian severity atau tingkat keparahan, bahkan sampai ke arah source of risk atau sumber resiko. Jadi kurang lebih ada 3 ya dalam hal pengidentifikasian resiko. Nah ini penyebab resiko produksi di pertanian kira-kira mulai dari bibit ya. Bibit terus apa lagi nih? Ada pupuk, ya pestisida. Jadi resiko tadi muncul dikarenakan penggunaan dari sebanyak ini variabel, biasanya karena penggunaan yang berlebihan atau pengeluaran biayanya lebih digunakan dalam satu aktivitas produksi. Nah ini kalau Bapak contohkan itu bisa kalian lihat ya, mudah-mudahan kelihatan ya gambarnya. Jadi ada banyak ya variabel yang digunakan dalam satu kali aktivitas usaha tani. Nah ini Bapak contohkan di sini adalah usaha tani padi. Kira-kira coba si Lorenza sebutkan apa saja nih variabelnya, mulai dari atas. Ada biaya tunai, itu terdiri dari benih, urea, SP36, KCL, NPK, herbisida, insektisida, fungisida, tenaga kerja luar, keluarga, biaya pajak, biaya pengairan. Oke, cukup. Jadi kurang lebih ada 10 ya, 10 lebih terkait
variabel yang ada pada satu siklus perusahaan. Artinya kalau variabel ini jumlahnya kurang atau lebih, tentu akan berdampak pada produksi pertanian. Nah, ini ada beberapa cara ya dalam hal solusi untuk mengatasi resiko produksi. Yang pertama, perlu adanya implementasi ya dari suatu variabel, gimana caranya variabel tadi bisa diversifikasi. Kemudian yang kedua, ada penyaluran informasi. Dan yang ketiga, bagaimana variabel tadi itu bisa dianalisis dengan menggunakan faktor-faktor produksi. Nah, ini Bapak contohkan terkait faktor yang sudah dianalisis ya, produksinya. Kalau dilihat ada berapa nih variabel berpengaruh? Ada 1, 2, 3, ya, ada 6 variabel yang berpengaruh dalam produksi. Itu mulai dari luas lahan, kemudian area, kontra, jeda, sampai ke arah musim ya. Jadi ada 6 variabel. Jadi artinya contohnya misalkan kalau luas lahan itu dikurangi, tentu dia akan dapat pada produksi. Semakin kecil luas lahan, tentu akan produksinya semakin kecil. Begitu juga dengan pupuk urea, kemudian fosfa, pestisida sampai ke arah musim. Namun untuk benih dan juga herbisida itu tidak berpengaruh terhadap produksi. Kenapa? Karena kalau benih apapun itu tidak akan berpengaruh pada produksi. Begitu juga dengan herbisida, karena kebanyakan petani kita itu menggunakan cara tradisional dalam penanggulangan gulma ya. Jadi tidak semuanya menggunakan herbisida. Artinya kedua variabel ini tidak akan berpengaruh terhadap produksi. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu apa itu pendapatan? Oke, Amalia, silakan. Pendapatan itu selisih antara penerimaan dengan total biaya produksi. Biaya produksi dalam 1 tahun atau 1 periode? 1 periode. Oke, dari 1 tahun dulu. Jadi benar ya jawabannya Amalia, terkait pendapatan adalah selisih pengurangan antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan dalam satu siklus periode, dari 1 bulan, 1 tahun, 6 bulan dan lain sebagainya. Kemudian dalam pendapatan itu ada resiko. Jadi resiko pendapatan adalah resiko yang diterima oleh suatu individu berdasarkan pendapatan yang mereka terima. Nah, ini tingkat pendapatan petani itu dipengaruhi oleh 3 jenis ya. Dari yang pertama apa? Jumlah produksi. Jadi ada 3 ya, pada jumlah produksi, kemudian harga jual sampai ke arah biaya yang dikeluarkan petani. Kemudian ini sengaja Bapak buatkan. Jadi tuntutan petani agar pendapatan meningkat. Yang pertama, petani itu harus cermat dalam mempelajari perkembangan harga sebagai solusi untuk menentukan pilihan. Kemudian yang kedua, memutuskan untuk menjual atau menahan hasil produksinya. Dan yang ketiga, tidak menggabungkan hanya dari kegiatan petani saja. Nah, ini ketiga tuntutan ya, gimana caranya agar pendapatan petani itu bisa meningkat. Nah, ini analisis resiko pendapatan itu cukup sederhana. Jadi kalau bisa kita lihat di situ kita mencari nilai koefisien variasi ya. Di sini di mana nilai ini didapatkan dari simpangan baku atau standar deviasi dibagi dengan rata-rata pendapatan per periode. Nah, setelah dianalisis, kemudian untuk resiko itu ada kategorinya. Yang pertama, jika nilai CV atau koefisien variasi lebih besar dari 0,5, maka apa nih? Dikatakan memiliki resiko yang tinggi ya. Kemudian kalau dia nilai CV-nya kurang dari 0,5, maka dikatakan tidak terjadi resiko. Ya, jadi sangat sederhana dalam penentuan resiko pendapatan. Dan ini bisa diterapkan juga dalam penentuan resiko produksi. Nah, ini Bapak gambarkan ini hasil analisis pendapatan dengan menggunakan standar
Jadi kalau tadi bisa kita lihat berbagai macam variabelnya, kemudian ada biayanya, dan yang terakhir di sini kita lihat ada pendapatannya. Jadi ada dua jenis pendapatan ya, pendapatan biaya tunai sama pendapatan biaya total. Nah, untuk pendapatan biaya tunai dari analisis usaha tani padi ini sebesar 8.200.000, kemudian untuk pendapatan atas biaya total itu sebesar 7.300.000. Oke, dengan nilai RC rasionya sebesar 2,7 dan 2,4. Nah ini kalau dikategorikan bahwa pendapatan usaha tani padi ini menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena nilai RC-nya lebih dari 1. Kemudian dilakukan analisis resiko pendapatan. Nah ini kita lihat bahwa nilai CV-nya itu sebesar 0,52. Artinya meskipun dia pendapatannya itu layak, namun dia tidak lepas dari resiko. Jadi tidak ada keterkaitan ya bahwa pendapatan itu menguntungkan, itu terkait dari resiko, itu tidak ada kaitannya. Artinya ada kemungkinan pendapatannya layak, namun dia terkena resiko pendapatan. Ya. Itu banyak faktornya, mulai dari variabel, tentunya dalam variabel ya, bahkan sampai tingkat ininya, tingkat kategorinya. Karena kalau di rasio itu hanya lebih dari 1. Nah ini mau dijabarkan faktor penyebab resiko itu mulai dari biaya variabel yang perlu banyak dikeluarkan, kemudian ada harga jual gabah padi yang rendah, terkadang juga petani juga tergantung dengan tempuran, bahkan sampai penggunaan biaya tenaga kerja keluarga yang sangat tinggi. Ini ada solusinya terkait kenapa sih harus dikendalikan resiko pendapatan. Yang pertama solusinya adalah perlu adanya perencanaan yang valid ya, terutama dalam penggunaan variabel usaha tani. Yang kedua, petani diberikan pengetahuan, terutama dalam pengaplikasian atau pembuatan pupuk berbasis organik. Dan yang ketiga, nah ini ya, petani harus memiliki bargaining position, artinya tidak bergantung dengan siapa terpulang ya. Terpulang, kemudian adanya implementasi teknologi sampai ke arah petani itu disarankan memiliki sumber mata pencarian lain. Mulai dari apa nih? Manfaat, baik, Bapak cukupkan materinya, kita masuk dalam sesi diskusi ya. Jadi di sini Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok sesuai dengan nomor urut yang ada di slide. Oke, mulai dari Melisa, coba dihitung. 1, 2, 3, 4, Lagi 1, 2, 3, 4, 4. Oke, silakan yang sesuai dengan nomor urutnya 1 bergabung dengan nomor 1, yang nomor 2 dan nomor 2, dan nomor 3 dan nomor 3. Silakan dibuat kelompoknya lingkaran. Yang nomor 1 dan nomor 1, yang nomor 2 dan nomor 2, yang nomor 3 dan nomor 3.
Waktu sudah habis, silakan kelompok 1 paparkan hasil diskusinya. Silakan Rio. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Faktor yang menyebabkan terjadinya risiko produksi. Faktor terkendali adalah faktor yang dapat diatur oleh petani seperti iklim produksi, bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan lain-lain. Dalam penggunaannya, petani dapat mengkondisikan kebutuhan input produksi sesuai dengan luas lahan. Faktor tidak terkendali, faktor yang tidak dapat dicegah atau mungkinnya di luar kemampuan diatur, seperti hama, penyakit, cuaca, inflasi, serta teknologi. Oke, Pak Lulu. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan siapa memaparkan. Amalia. Kelompok 2 tadi pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan pendapatan petani mengingat pendapatan yang diterima oleh petani selalu mengalami risiko. Hasil diskusi kami yang pertama itu dengan cara membangun kemitraan dengan perusahaan atau dengan cara berbagi hasil dengan perusahaan. Jadi ketika panen nantinya dia sudah ada tempat untuk menyalurkan hasil panennya. Terus kemudian yang kedua, petani harus memiliki mata pencaharian lain di bidang pertanian. Jadi contoh petani padi, dia panennya 3 bulan tuh. Jadi selama waktu yang lama itu seharusnya dia harus punya pekerjaan lain di luar pertanian itu untuk menyambung hidupnya. Dan yang ketiga dengan cara pengolahan hasil pertanian. Jadi hasil pertanian itu tidak hanya dijual dengan mentahan saja, tapi juga diolah dengan berbagai macam hasil produk sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani tersebut. Oke, yang saya kelompok 3 siapa? Panggilan, oke silakan. Dari kelompok 3 yaitu hasil diskusi kami mengenai menurut Anda metode analisis apa yang paling tepat untuk menganalisis risiko, uraikan secara singkat. Dari kelompok kami itu menjawab melalui analisis risiko kuantitatif, di mana analisis ini metode yang melibatkan penggunaan data, numeric atau pengukuran yang dapat mengidentifikasikan dan mengukur seberapa besar risiko yang perusahaan itu atau produksi itu lakukan. Nah, untuk ini dalam analisis risiko kuantitatif ini itu dapat untuk menghitung kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap tujuan yang ditetapkan untuk kedepannya. Oke, tepuk dulu. Baik, sebelum Bapak akhiri sesi diskusi ini, kira-kira siapa yang mau memberikan kesimpulan terkait perkuliahan kita pada siang hari ini? Silakan siapa? Saya Pak. Oke, ya, silakan. Mungkin untuk kesimpulan perkuliahan pada hari ini, risiko merupakan suatu ketidakpastian yang secara tidak langsung dapat diminimalisir. Faktor penyebab risiko produksi terdiri dari faktor terkendali dan tidak terkendali. Faktor terkendali meliputi bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja. Sedangkan faktor tidak terkendali meliputi hama, penyakit, cuaca, inflasi, teknologi. Risiko pendapatan diperoleh atas penggunaan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan dalam satu kegiatan usaha. Risiko pendapatan dapat dikendalikan dengan beberapa cara, yaitu adanya perencanaan yang valid akan jumlah penggunaan variabel produksi, adanya diversifikasi penggunaan pupuk, penentuan harga jual komoditas, dan implementasi penggunaan teknologi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, jadi kesimpulan perkuliahan sudah disampaikan oleh teman kita. Namun sebelum Bapak tutup perkuliahan pada siang hari ini, Bapak menandatangan postes ya. Jadi postes ini bertujuan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kita pada siang hari ini. Kira-kira bersedia atau tidak kita ada postes? Bersedia. Bersedia. Nah ini silakan kalian lihat soalnya ada di slide ini. Jadi ada 3 soal ya, 3 soal. Jangan lupa dituliskan nama, NPM dan tanggal hari ini. Kemudian waktu pengerjaannya 5 menit. Silakan dikerjakan. Sudah habis, silakan dikumpulkan.
didudukkan, untuk prosesnya didudukkan. Ya, untuk mulai hari ini sudah selesai. Sebelum kita ambil kuliahnya, baik kita berdoa lebih dahulu pada untuk tokoh misalnya. Silakan. Mari kawan-kawan mengakhiri kuliah pada hari ini. Mari kita berdoa pada saya dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa besar. Baik, kita cukupkan kuliah pada hari ini dalam bahasa Alhamdulillah.